lagi jika yang dibahas dalam majelis tersebut adalah ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan ala dzikrillah tatma'innul qulub, dan dengan mengingat Allah maka hati itu akan menjadi tenang. Dan banyak orang hari ini itu beramai-ramai mencari ketenangan. Ada yang menganggap ketenangan itu dengan cukup berkumpul dengan keluarga. Enten sing menganggap ketenangan itu dengan cukupnya rezeki yang dia miliki. Ada juga yang menganggap ketenangan itu datang dari jalan-jalan, meskipun ini sebetulnya yang paling tidak masuk. Contohnya mawon orang itu kalau sudah Sabtu Ahad itu dolan tanggung bisa umum yang gunung kidul, pengennya menenangkan diri malah justru kalian masuk. Yang penting macet tau, buatan sios giling, malah tambah pening, tambah pusing. Nah, ini kan berarti sebetulnya ketenangannya tidak ada. Tapi kalau kita kembalikan kepada ayat tadi, ala dzikrillah tatma'innul qulub, hati itu akan tenang dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, itu mencegah. Dan mengingat Allah ini pun bukan sah tebing-tebing. Buktinya saja cukup teng kampung kita sendiri kan. Apalagi tambah lagi di tempat yang dimuliakan oleh Allah, di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para ulama mengatakan afdhalul dzikri tilawatil Quran. Sebaik-baik zikir mengingat Allah adalah dengan bacaan Al-Quran. Makanya pun normalnya orang itu semakin banyak membaca Al-Quran semakin tenang hati. Dan itu sudah dipraktekkan oleh para ulama dulu. Kesuksesan seseorang itu berbanding lurus dengan seberapa seringnya dia berinteraksi dengan Al-Quran. Kesuksesan yang betul-betul gitu, tidak cuma sekedar melakukan kesuksesan di mata manusia hari ini, karena di mata manusia hari ini itu kesuksesan kalau sudah banyak hartanya. Kesuksesan yang sesungguhnya itu yang betul-betul ketika interaksi kita dengan Al-Quran itu banyak. Nah, itu baru dikatakan sukses betul, karena orang akan merasakan dengan mana. Karena pun hari ini itu orang banyak mencari ketenangan. Kita banyak mendapati di jalan itu orang tuh kalau memikan pergi kemudian senggolan seketik, padahal sama yang salah. Ini tuh malah sing saniki, katai, sing salah malah sing luwih galak. Kan katanya ngatain. Kenapa sebabnya? Karena kekosongan hatinya ini. Kekosongan hatinya jauh daripada mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya di sini menghalau. Hatinya yang ada hanya rasa tidak nyaman. Sehingga ketika ketemu dengan seseorang itu pengennya ditumpahkan. Tapi kalau orangnya itu cenderung ibadahnya kuat, zikirnya kuat, baca Al-Qurannya juga kuat, orang itu cenderung tenang. Karena apa? Hatinya jernih. Hatinya jernih. Dari situlah mungkin duduk kita malam hari ini juga bertujuan ke arah kita, kembali menyuplai, ngetes hati kita supaya bertambah ketenangannya, bertambah merasakan kebaikan yang ada dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah niki kita akan mencoba masuk kitab Adabul Mufrad karyanya sinten Pak Umar 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu ini ada saya kok cepat sekali, sudah 2 minggu lagi. Masya Allah. Nah, makanya ini karena dunia semakin cepat perjalanan waktunya,
Saya kira ini masih teringat dengan apa yang sudah tulis ini ulang. Insya Allah. Nah, minimal pun Imam Bukhari sih. Ya, intinya namanya Muhammad. Ringkasnya Imam Al-Bukhari. Orang hebat di ilmunya luar biasa. Dan itu salah satu bukti suksesnya kehidupan beliau dengan dekatnya dia diawali dengan Al-Quran, kemudian interaksi dia dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang besar. Baik, insya Allah, itu sudah tidak perlu kita bahas lagi kehebatan Imam Al-Bukhari. Kalau kita akan mencoba masuk ke kitab Adabul Mufrad sesuai dengan namanya Al-Adab. Kalau bahasa kita di kata kerama Al-Mufrad yang beliau sendirikan. Jadi kalau di kitab Sahih itu kemarin sudah saya bahas, Imam Bukhari punya kitab Sahih Bukhari, isinya 7.000 hadis, membahas secara khusus bab tentang adab. Itu hadis itu namun sekitar 200-an, kurang lebih. Kemudian beliau membuat kitab khusus tentang adab, segala hal adab dibahas tentang riki. Yang jumlah hadisnya di sekitar hampir 2.000-an. Aku tidak sampai 1.600-an. Gede, 1.300 malah. 1.300. Sekedar, insya Allah, paling dangu di 20 tahun. Kali ini gue sepindah, alhamdulillah. Yang penting istiqomahnya, nanti istiqomah. Kitab ini sesuai dengan namanya adab yang disendirikan oleh Imam Al-Bukhari. Artinya Bukhari di kitab ini ingin fokus betul-betul membahas tentang adab. Karena memang kalau yang di kitab saya Bukhari itu semua hadisnya pasti hadis sahih. Tapi kalau di kitab ini ada hadis-hadis yang memang secara kualitas itu tidak sampai kepada derajat yang sahih. Tapi masih bisa dijadikan sebuah pegangan. Bisa dijadikan sebuah landasan untuk kita melakukannya. Dan itu sudah dibahas oleh ulama-ulama hadis berkaitan dengan hadis. Walaupun insya Allah akan kita coba bahas sedikit kitab Al-Adab. Baik, ini kitab yang pertama ataupun bab pertama ini berkaitan dengan bab birrul walidain. Birrul walidain. Dan di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menilainya kan bab pertama ini judulnya bab qaulihi ta'ala wa wasainal insana biwalidayhi husna. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, andainya Bukhari itu sangat cinta dengan Al-Qur'an. Jadi kalau membuat bab itu dengan ayat, saking cintanya. Jadi, kalau kita seumpamanya orang yang sudah pernah skripsian atau double tesis, itu kalau membuat babnya itu kan judul istilahnya dari pemikiran dia sendiri. Kalau Imam Bukhari, ini kalau membuat judul bab itu dengan ayat ini paling sering seperti itu. Tanda saking cintanya beliau. Di sini juga Imam Bukhari memulai dengan babnya judulnya adalah bab tentang firman Allah bahwa wasainal insana biwalidayhi husna. Beliau mendatangkan sebuah ayat di surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, di ayat yang ke-8. Sebuah surat yang sesuai dengan namanya Al-Ankabut. Al-Ankabut itu apa? Al-Ankabut itu adalah laba-laba. Dan di situ kalau mau mempelajari tentang rumah tangga itu tentang surat Al-Ankabut wonten. Dan itu sebuah kalau diteliti ini luar biasa karena ilmuwan itu mengatakan jaring laba-laba itu termasuk jaring yang paling kuat. Itu kalau ditumpuk-tumpuk sampai jadi sebuah mungkin seukuran besi, itu lebih kuat dari besi itu sendiri, kata ilmuwan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya rumah yang paling lemah itu rumahnya laba-laba.
ilmuwan mengatakan itu sudah yang paling kuat, tapi masih dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah rukun yang paling lemah. Di situ ada faedah sendiri, tapi kan bukan itu pembahasan kita. Baik. Nah, di surah Al-Ankabut ini di ayat yang ke-8 Allah menyampaikan bahwa soal insan dan telah kami wasiatkan manusia. Nah, ini pun wasiat. Wasiat itu tujuannya agar diperhatikan secara khusus. Jadi kalau sekedar tak peseni, kalau pesen, tak peseni, nah itu kan biasa ngomong Pak. Tapi kalau sudah bahasanya tak wasiati, nah itu kan. Makanya pun biasanya wasiat ini diungkapkan oleh seorang ketika ajeng, gitu, sampun sepuh, itu biasanya kan seperti itu. Saya wasiat. Artinya agar orang itu memperhatikan secara khusus apa yang mau diwasiatkan. Makanya itu dalam ayat Al-Quran selalu dikatakan, walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kalian dan kepada kalian juga an ittaqullah, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketakwaan itu adalah suatu hal yang perlu perhatian. Nah, di sini juga bahwa soal insan dan telah kami wasiatkan. Saking pentingnya wasiat, entah itu di apapun gitu. Saking pentingnya wasiat, terutama dalam permasalahan harta. Ada wasiat dalam masalah harta. Sahabat itu pernah mateni saking senangnya untuk mewasiatkan, itu mau meninggal itu khawatir hartanya daripada jadi rebutan, itu diwasiatkan. Sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya wasiatkan harta saya ini untuk diberikan semuanya. Kata Rasulullah, jangan seperti itu. Ya. Kamu meninggalkan keluargamu dalam kondisi berkecukupan, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan keluargamu dalam kondisi meminta-minta kepada orang lain. Itu. Kata para sahabat ini yang mau meninggal, kalau begitu ya Rasulullah, pulau wasiat setengah dari harta saya diberikan kepada orang lain. Kata Rasulullah, tidak, setengah itu terlalu banyak. Baru orang ini mengatakan, ya sudah ya Rasulullah, tak berikan sepertiga dari harta saya untuk diberikan kepada orang lain. Artinya untuk sedekah seperti itu. Kata Rasulullah, wasul kafir. Sepertiga itu sudah banyak. Makanya pun ini menjadi hukum fikih berkaitan dengan wasiat. Kalau kami enten yang ajeng sedo, merasa sudah dekat ajalnya, kemudian ingin berwasiat. Kalau kami dia, masya Allah, hartanya luar biasa banyak, miliaran triliunan. Maka kalau dia ingin berwasiat, tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Mentok itu sepertiga. Yang 2/3 untuk apa? Ya untuk ahli waris. Untuk ahli waris. Itu dalam permasalahan. Kalau di sini Allah mewasiatkan, Allah langsung mewasiatkan. Artinya kita suruh perhatikan dengan sesama. Apa nih wasiat Allah? Dan telah kami wasiatkan kepada manusia biwalidayhi husna, kepada kedua orang tuanya untuk berlaku baik terhadap mereka. Nah, di ayat ini kalimat biwalidayhi kalau satu orang tua itu namanya walidun, ini biasa disebut bapak. Kalau ibu walidah, ibu. Kalau anak waladun. Nah, benten sedikit mawon, sudah berbeda. Makanya pun kalau di daerah saya anak kecil kemudian kok rapi, aktif, lagi nakal, itu sebutnya walad. Bocah kok walad temen, nah ini anak. Kalau dua, macam ini,
walidain. Makanya pun ada istilah birrul walidain. Walidain. Jadi dua orang tua. Ketika Allah menyampaikan mau dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-8, Allah menyampaikan bahwa soinan telah mewasiatkan kepada manusia biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Nah, di sini para ulama itu menyampaikan permasalahan tentang birrul walidain, birrun, asal katanya macam ini, birrun, berbuat baik atau bakti, berbuat bakti, birrun, ataupun kebaikan. Niku, kepada kedua orang tua. Siapa yang dimaksud dengan kedua orang tua ini yang harus dibirrul walidain? Ternyata para ulama itu lebih contoh kepada yang namanya birrul walidain yang betul-betul berbakti kepada orang tua. Itu adalah orang tua kandung mawon. Dan itu sinten ayah dan artinya ngoten. Silaturahim menyambung dari silaturahmi. Itu kalau digambarkan ngoten iki, Pak. Lingkaran niki silaturahmi. Itu umum. Silaturahmi itu tentang pundi mawon, nggih, kepada tetangga, kepada kerabat dekat, kerabat jauh, nggih, teman kita, nggih, teman kantor, teman kerja dan semacamnya. Nah, niki silaturahmi secara umum. Kalau birrul walidain, ini lebih khusus lagi. Artinya lebih khusus lagi. Hanya kepada sinten mau, kepada kedua orang tua dan itu pun yang kandung. Mas, kalau kakek nenek itu perlu di birrul walidain mboten. Niku masuknya tidak kategori birrul walidain. Tapi masuknya ke atas silaturahmi. Nenek, kakek, saudara laki-laki atau saudaranya bapak, saudaranya ibu. Niku masuknya kategori apa? Silaturahmi. Mas, kalau ibu atau bapak sambung pripun? Ibu dan bapak sambung juga masuk kategori silaturahmi. Bukan birrul walidain. Jadi Allah ketika mengatakan wasiat itu untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tua, betul-betul hanya kepada kedua orang tua yang kandung anak. Kepada yang kandung saja. Mertua dia boten masuk. Masuknya kategori ini silaturahmi. Masuknya juga sebagai kategori silaturahmi. Baik. Tapi artinya, ketika saumpami namanya pun anak laki-laki kan tetap milik orang tuanya sama ini kan. Beda sama anak perempuan. Anak perempuan ini kalau sudah dibawa oleh suami, itu sudah milik suaminya. Adapun nanti dia berbakti kepada orang tuanya masih ada, tapi sesuai dengan izin dari suaminya. Tapi kalau seorang laki-laki niku masih menjadi milik orang tuanya sak matine. Makanya pun ngapunten seorang istri niku mboten angsal melarang sak umpami kok suaminya mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Padahal di sisi lain istri ini sudah dipenuhi kebutuhannya. Artinya mungkin sudah dicukupi kebutuhannya, wayai bulan dia pun dicukupi bulannya, kan pun bahagia, wayai belanja emas di sekilo cukupi. Nah, kemudian setelah itu si suami pengen berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya, kok saat suami istri ini melarang, ini berarti ada masalah. Ini bukan masalah nih. Karena sepindah malih seorang anak laki-laki itu tetap menjadi milik orang tuanya. Bahkan Rasulullah mengatakan di nomor ini, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu niku seorang laki-laki itu milik orang tua. Makanya pun saat kami kita yang laki-laki ini sampun gadah mobil, sampun gadah tanah kok sama bapak etasih kemudian minta kami tak ambil ya. Ini tuh berat. Secara hukum syar'i ini boleh. Tapi pastinya namanya pun orang tua, normalnya orang tua, orang tua yang baik tidak akan mengambil apa yang sudah menjadi milik. Malah misalnya mau dikunjulnya itu terjadi Pak. Baik, ini.
birrul walidain. Biwalidaini husna. Ini husna itu apa? Kebaikan. Makanya pun para ulama menyampaikan apakah berbakti kepada orang tua ini hanya kepada orang tua yang muslim atau ngapunten yang non muslim juga. Ternyata para ulama itu lebih condong kepada apa? Bahwasanya berbakti kepada orang tua itu kepada yang muslim atau sama orang tuanya kafir juga. Selama orang tuanya ini tidak mengajak kepada kemungkaran atau kekafirannya. Ataupun orang tuanya minta dibekteni tapi dalam hal suatu hal yang dia adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku mboten la ta'ata fi maksiatillah. Rasulullah ngendikan ngoten niku. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku. Kali ini ngomong Mas enten nggih nate Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ini kan berarti sedulur sinten Aisyah tapi beda ibu. Beda ibu. Kalau Aisyah ibunya Ummu Ruman. Kalau Asma namanya pun ibunya Ummu Is. Aisyah ibunya namanya Ummu Ruman jadi muslimah. Kalau Asma ibunya Ummu Is saat itu masih kafir musyrik Mekah. Makanya pun ketika mereka Asma dan Aisyah sudah di Madinah, kemudian ibunya Asma itu datang ke Madinah ziarah. Ziarah itu dalam arti kunjungan ziarah itu artinya pun kunjungan. Bukan ziarah itu langsung marinya mesti ziarah kubur, bukan ziarah kubur. Artinya dia datang mengunjungi anaknya. Ketika datang ke kota Madinah, Asma itu bingung, ajeng bahasa apa? Nyambut sebagai tamu si ibunya Ummu Is. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya datang. Saya harus gimana nih? Posisinya ibunya masih musyrik. Kemudian kata Rasulullah SAW, sudah, tidak apa-apa kamu berbuat baik kepada ibumu, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Birru ummati, ya, sudah kamu berbuat baik kepada ibumu, itu tidak ada masalah sebenarnya juga. Itu masih diperbolehkan selama hal-hal yang makruh saja. Baik. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala itu mengaitkan yang namanya birrul walidain itu dengan ibadah kepada Allah. Jadi, makanya pun Allah menyampaikan wa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wonten surat Al-Isra. Dan Allah telah menetapkan kamu itu jangan beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu apa? Yang dibahas itu adalah tauhid sendiri. Dia mengisahkan Allah Subhanahu wa taala wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ternyata membahas tentang tauhid ini Allah gandengkan perkara mengisahkan Allah dengan apa? Birrul walidain. Karena ngapunten kita niku meskipun mungkin sudah sepuh-sepuh, ya, kita tetap anak orang tua kita kan, tetap kita adalah anak orang tua sama ini kan, dan meskipun kita sudah sepuh, tapi tetap perlu belajar yang namanya birrul walidain. Kenapa? Ketika kita tahu apa itu birrul walidain, kita berbakti kepada orang tua kita yang mungkin masih ada atau mungkin sudah tidak ada, dengan cara doa kita dan semacamnya, niku secara tidak langsung akan mengajarkan kepada anak-anak. Ini yang paling penting. Ketika kita berusaha berbakti kepada orang tua kita, maka itu akan mengajarkan kepada anak turun kita juga. Karena di Islam seperti itulah diajarkan. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan perkara tauhid, mengisahkan Allah yang ini disebut wa rabbuka alla ta'budu. Ini ibadah. Mengisahkan Allah itu adalah ibadah. Ibadah itu apa? Ya, sering nih ibadah. Nah, ibadah itu apa nih? Pertanyaan ini pun sadarnya. Nawa.
Ibadah niku salat. Nggih. Puasa, nggih. Terus napa? Ngaji, nggih. Sedekah niku ibadah tapi contohnya pun. Tapi pengertiannya apa? Nggih. Nah, ternyata ibadah niku kalau ulama mengatakan ismun jami', sebuah istilah ataupun sebuah nama untuk segala hal, untuk segala hal apapun yang dicintai Allah dan diridhoi. Niki namanya pun ibadah. Segala hal ataupun penamaan untuk suatu segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Niku masuk kategori ibadah. Sama misalnya kita pertanyaan itu, sholat niku Allah cinta atau ridho atau enggak? Pasti. Maka itu disebut ibadah. Kita melakukan puasa. Kinten-kinten Allah itu niku mencintai orang yang berpuasa dan Allah meridhoinya. Kalau iya berarti niku masuk kategori ibadah. Orang bermaksiat Allah itu cinta dan ridho dengan orang maksiat atau enggak? Betul. Maka itu tidak dikategorikan sebagai ibadah. Lah mas, kalau saya mubah pripun, contoh makan, makan itu ibadah betul. Awalnya betul, awalnya tidak, karena makan itu suatu hal yang mubah, suatu yang boleh, tinggal dilakukan mawon, tidak ada masalah. Kados tidur itu juga suatu yang mubah, suatu yang boleh saja, tapi akan menjadi ibadah ketika ada niat untuk beribadah kepada Allah. Dengan cara apa salah satunya? Ya, satu, kalau dalam hati ya niat, bismillah saya niat makan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan cara yang diajarkan Nabi nopo, maamnya dengan bismillah terlebih. Jadi bernilai ibadah. Kan nah, saniki bayari anak sekolah niku itu nanti ibadah nopo. Masuknya apa nih? Ibadah ya? Ibadah kalau betul-betul diniatkan bismillah, saya itu mau menafkahi anak ini, saya itu mau mengemban amanah dari Allah ini. Ini diniatkan sebagai dan nanti akan menjadi sebuah ibadah. Jadi makanya pun ketika Allah menyampaikan di sini bahwasanya mengesahkan Allah itu bagian dari beribadah. Kemudian digandeng dengan birrul walidain, wa bil walidain ihsana. Dan kepada kedua orang tua maka berbuat baiklah. Maka berbuat baik kepada orang tua itu juga seperti bentuk ibadah. Napa sak kecil-kecilnya. Bahkan Rasulullah SAW itu mengkategorikan orang soleh napa mboten. Niku bahkan dari sisi napa? Dia memuliakan orang tuanya. Dia berbakti kepada orang tuanya tidak. Wonten teng kitab Sahih Muslim, hadisipun Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadisipun sampun masyhur, hadisipun kita semua sudah hafal. Ya. Idza mata ibnu Adam in qata'a masaili amalihi. Kalau seorang manusia meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali 3. Ingkang nomor 1 apa? Sedekah jariyah. Napa niki sedekah jariyah? Sedekah jariyah itu sedekah jariyah. Itu jariyah itu kalau asli katanya jaro yajri. Nah, bahasa Arabnya ngoten. Artinya napa Mas jaro yajri? Jaro yajri itu asli artinya lari. Nggih. Lari. Artinya napa? Bahwasanya niku bergerak, nggih, mengalir, berjalan terus. Nah, makanya pun dikatakan sedekah jariyah. Ya, karena sedekahnya niku selalu bergerak terus pahalanya. Selalu bergerak terus seperti itu. Makanya pun kados wakaf itu termasuk sedekah jariyah. Karena apa? Selama yang harta yang dia niatkan untuk wakaf itu masih digunakan, maka masih akan mengalir terus pahalanya. Terus nopo sami-sami bangun masjid ngoten niki bisa. Selama masjidnya masih dipakai, maka orang yang nyemplungi teng mriku dianggap pahala yang terus mengalir. Ini nomor 1. Nomor kali apa? Ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu harus apa?
ilmu yang mendatangkan kebaikan. Karena enten ilmu yang tidak mendatangkan kebaikan. Contohnya mas, contohnya itu seperti orang-orang ya, ilmuwan-ilmuwan menemukan novel, kemudian kok malah akhirnya malah merusak bumi. Nah itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini yang mendatangkan banyak kebaikan untuk dirinya sendiri minimal dan untuk orang-orang di sekitar. Ini namanya pun ilmu bermanfaat. Secara khusus ini ilmu syar'i, ilmu Islam. Yang nomor 3 adalah apa? Anak soleh yang mendoakan orang tua. Ternyata para ulama itu mengatakan bahwasanya kategori orang tersebut soleh maupun boten, itu bisa dilihat dia masih sering mendoakan orang tuanya maupun. Nah ini kan yang tahu kita sendiri masing-masing. Kita itu termasuk anak soleh maupun boten. Niku kita masih sampai hari ini, niku masih mendoakan orang tua kita maupun boten. Niku apa kalian ngomong niku mau? Ya. Anak soleh maupun boten ini, ya. Anak soleh. Dan dari 3 ini yang paling besar manfaatnya itu nomor 3. Karena anak yang soleh dia mendoakan orang tuanya, dia tahu ada kebaikan di ilmu, maka dia akan belajar ilmu, dia menyampaikan ilmu. Kemudian dia tahu ada faedah tentang apa sedekah jadi dia akan sedekah jadi ini yang paling bermanfaat anak yang soleh. Tapi sepindah malih bahwasanya hadirnya anak soleh itu berawal dari orang tua yang soleh. Anak soleh hadir dari orang tua yang sudah soleh atau mengusahakan dirinya untuk soleh. Nah minimal kata nih. Niku insya Allah akan cepat hasilnya, akan cepat. Walaupun buat pokok al yahu wabil walidaini dan telah kami tetapkan agar beribadah kepada Allah dan juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik, ini kita belum masuk hadisnya nih, masih masuk tentang mawar. Baik, kemudian ini yang pertama, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Yang nomor kali, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena kita itu harus membalas kebaikan orang kan. Man sona ilaika ma'rufan maka fi'uhu. Rasulullah ngendikan ngoten niku. Siapapun yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan itu. Fa illam tukafi'uhu fad'ulahu. Ya. Itu kan balasan yang terbaik. Orang berbuat baik kepada kita, bisa ngomong tetangga nganterin kita itu jangan jangan tumpang. Yang paling tidak kita kembali ini jangan kelengkan dan nah ini kan ya, membalas dengan yang lebih baik. Ini kan saya ini baik. Nah itu kalau seumpama itu kita tidak sanggup untuk membalas balik dengan suatu hal yang sama atau yang lebih baik daripada itu, kata Rasulullah SAW, fad'u maka doakanlah. Minimal itu doa. Makanya pun Rasulullah itu sering sekali mendoakan orang-orang yang maringi maaf. Allahumma atim man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berilah makan orang-orang yang memberi makan kami dan berilah minum orang-orang yang memberi minum kepada doa Nabi kepada orang-orang yang memberi makan. Karena namanya pun memberi makan itu perkara kecil, tapi masya Allah. Bahkan menikmati makanan juga itu tanda keimanan, Pak. Jadi sekedar menikmati makan, itu tanda iman. Jadi, subhanallah, ada iman itu makanan jadi nikmat. Apa gimana? Karena ada bukti nyata dari sejarah yang ada. Nanti datang kepada Rasulullah SAW. Ini hadis itu untuk kita sahih Bukhari.
Datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah SAW, saat itu masih kafir. Masih kafir. Kemudian karena dia bertamu, dan Rasulullah itu menjamu tamu luar biasa. Datang kepada Rasulullah, dijamu oleh Rasulullah, diperaskan. Rasulullah bilang kepada para sahabat, ikhladullah husyan. Peraskan susu kambing untuk si Arab Badui. Karena salah satu jamuan terbaik saat ini susu kambing. Nah, kita dimiliki jamuan terbaik apa? Ada benten ya, benten Mas Kitel paling boten kan ngaten. Kalau dulu itu susu kambing salah satu jamuan terbaik ataupun susu onta. Bahkan di zaman Nabi Ibrahim salah satu jamuan terbaik ini kenapa? Dipanggangkan daging. Teng surat Al-Zariyat kalian teng surat Hud mungkin bisa disimak ketika Nabi Ibrahim ini kedatangan tamu. Itu kedatangan tamu malaikatnya. Nabi Ibrahim menyambut tamu dengan luar biasa, memuliakan tamu dengan luar biasa, salah satunya dengan menyuguhkan apa yang terbaik yang beliau miliki. Dan makanan terbaik di zaman itu adalah apa? Daging panggang di atas batu panas. Bi'ijlin hanif kalau bahasa ayatnya. Di surat Al-Zariyat bi'ijlin hamim. Dengan daging sapi muda yang dipanggang di atas batu. Dinten niki, seseorang itu ajeng makan daging yang dipanggang langsung di atas batu, lawan mau boten bayar itu. Nah, namanya dinten niki steak. Nek steak sing teng mriki-mriki aku sing selalu kan kok steak-steakan nggih, ya, steak es krim nggih kados iki. Ada steak yang asli itu yang dipanggang di atas batu betulan, itu kan mahal Masya Allah. Akan programnya itu kan misalnya ini. Ini makanan sudah dari dulu ya. Dan ini pun Nabi Ibrahim suguhkan kepada tamu yang tidak tahu siapa itu. Berarti kalau tamunya diketahui orangnya, kudune jamuannya lebih jos mulai. Oh iya, kembali ke hadis ini yang tadi nanti kedatangan tamu orang Arab. Nabi suguhkan dengan salah satu yang terbaik yang beliau miliki. Makanya Rasulullah mengatakan, ikhladullah husyan. Peraskan susu kambing untuk orang Arab tadi. Satu kambing diperas habis, dia ditampung itu, kemudian diminum oleh orang Arab tadi, minum sampai habis. Habis Rasulullah mengatakan, ikhladullah husyan. Peraskan kambing yang kedua. Diperas lagi, sudah ditampung lagi, diminum lagi sama orang Arab tadi ini. Habis lagi. Rasulullah mengatakan, ikhladullah husyan. Peraskan lagi kambing yang ketiga. Andon ngomong-ngomong, tapi ini hadisnya nyata ada. Masya Allah, hadisnya pun sama. Hebat nih, Masya Allah. Kambing ketiga. Kemudian apa? Sampai kambing ketiga, masih, Rasulullah masih menguji lagi dengan apa? Dengan perasaan lagi kambing yang keempat. Sampai kambing yang ketujuh. Ini bocor mau bocor, kambing ketujuh, subhanallah. Perasaan kambing ketujuh, baru orang Arab Badui ini mengatakan, yakini ya Muhammad, sudah cukup bagi saya, wahai Muhammad. Sudah. Subhanallah. Atau kita pun tidak ada yang sanggup untuk makan sebanyak itu nih, Pak. Kemudian perawi hadis ini mengatakan di masa yang akan datang, di beberapa masa berikutnya, orang ini datang lagi ke kota Madinah dan sudah menjadi seorang muslim. Rasulullah mau menguji. Kemudian apa? Kemudian kata Rasulullah, ikhladullah husyan. Peraskan untuk si orang Arab Badui ini susu kambing. Diperaskan satu ekor kambing itu, diberikan kepada orang Arab Badui itu, diminum, belum sampai habis sudah mengatakan, yakin ya Muhammad, wahai Muhammad, sudah cukup. Jadi saya tidak habis. Baru Rasulullah memberikan ilmunya. Apa ilmunya? Innal kafira ya'kulu fi sab'ati am'a wa innal mu'min ya'kulu fi mi'an wahidah. Ketahuilah bahwasanya orang kafir itu dia kalau makan itu memenuhi 7 lambung. Memenuhi 7 lambung. Adapun orang beriman ikut cukup memenuhi satu lambung saja. Yang diambil faedah oleh para ulama bahwasanya apa? Ternyata
kenikmatan iman, makanan yang sedikit pun mencukupi. Makanya pun masya Allah, kehidupan orang-orang soleh dulu itu ya nyantai mawon, namun sekedar namun kurma kalian toyo itu suka. Rumahnya Rasulullah 3 bulan tidak pernah nyala api, tidak pernah masak. Namun kurma kalian air putih itu cukup. Kenapa? Imannya luar biasa. Jadi orang itu semakin menikmati suatu hal kalau ada ini. Kalau semuanya dikembalikan ke iman itu, nikmatnya luar biasa. Baik. Makanya pun bahwasanya siapapun yang berbuat baik kepada kita, maka balas langsung diberikan. Kalau tidak sanggup, fad'u lahu, maka doakan orang tersebut. Minimal didoakan. Apalagi kalau doa kita itu untuk orang lain dan orang lain tersebut. Dan kitab Sahih Muslim Rasulullah SAW menyampaikan, siapapun yang mendoakan saudaranya Allah dari baik, yang saudara itu tidak tahu kalau dia didoakan, faqala bil malaikah halatan itu, maka bagimu yang semisal dengan hal tersebut. Makanya pun orang-orang soleh dulu, ketika mereka ada masalah, pengen berdoa kepada Allah, itu doanya buatan ya Allah rahmati masalah itu, buatan mana itu. Tapi mereka doanya buatan ini ya Allah, jika ada saudara saya yang memiliki masalah, calonnya utang, jika ada saudara saya yang memiliki utang, maka selesaikan Allah. Kenapa dia berdoa seperti itu, Pak? Atau kan dengan hadis ini? Kalau kita berdoa ya Allah, mungkin utang pulau dan rampung. Ini kan kita yang berdoa gitu kan. Terkadang langsung dikabulkan, terkadang tidak. Tapi kalau kita mendoakan orang lain dan orang lain tersebut tidak tahu kalau kita doakan, Rasulullah kan mengatakan maka malaikat akan mendoakan bagimu yang semisalnya. Berarti kalau kita mendoakan orang lain, malaikat itu mendoakan kita. Nah, kalau malaikat itu doanya kan kabul, lebih sering mustajabnya daripada doa kita. Makanya pun itu cara ulama dulu maupun juga untuk cepat dikabulkannya doa mereka. Doakan orang lain itu. Doakan orang lain ya Allah. Dia sanggup bisa punya masalah dengan keluarga ya Allah. Di saudara saya yang akan masalah keluarganya segera. Malaikat mengatakan begitu juga masalahmu akan segera di. Ini doakan malaikat itu enak. Doakan malaikat. Baik. Kemudian apa? Berbakti kepada orang itu juga amalannya para nabi. Nabi Yahya, Nabi Isa. Itu amalannya kan luar biasa dalam masalah berbakti kepada orang tua. Enten namanya pun seorang tabi'in namanya Uwais Al-Qarni. Nah, kalau Uwais Al-Qarni kan ini pun terkenal ya cerita itu. Dia jadi orang soleh, saking solehnya dia ini kan tabi'in, tidak ketemu nabi. Artinya generasi setelah sahabat. Sahabat itu generasi paling terbaik. Ini kita tabi'in bawahnya. Tapi kata Rasulullah, wahai Umar, kamu kalau ketemu si Uwais Al-Qarni dan dia adalah sebaik-baik tabi'in generasi tabi'in, maka minta dia untuk mendoakan. Seorang sahabat sekelas Umar bin Khattab, kalau ketemu tabi'in yang levelnya bisa dikatakan bawahnya, itu ketemu jalur berdoa. Minta diaturnya dia. Ternyata salah satu amalan terbaiknya apa? Karena begitu besarnya dia berbakti kepada. Kalau salah satu yang cerita paling terkenal kan dia, karena ibunya minta haji, tapi dia US itu tak miskin luar biasa, tidak punya tunggangan apa-apa, padahal dia tinggal di Yaman. Yaman tuh di Mekah itu tuh, ya kan terus seperti kita joglo dengan bolak-balik itu puluh-puluh tahun lah. Kira-kira tak mau ya. Artinya jauh dan dia tidak punya tunggangan dan tidak mampu untuk membeli tunggangan. Sehingga apa dia beli seekor anak sapi kemudian dilatih, dia gendong tiap hari. Anak sapi lah, masya Allah. Tambah hari dia tambah besar. Nah itu ternyata latihan dia agar apa? Dia mampu kuat gendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah, sampai pulang tanpa diturunkan sedikit pun kecuali ada keperluan.
bakti luar biasa, bakti luar biasa. Nah, sampai ngapunten enten sing mung disuwun, ayo le diantar ibu diantar ke neng pasar belanja nganggo mobil gitu. Hasil buku sih. Nah, ini perlu kita belajar kepada Allah. Betapa berbaktinya beliau kepada dia pergi ke Madinah dengan ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mung dipeseni sama ibunya, kalau kamu berangkat ke sana tidak usah lama-lama. Sampai Madinah langsung setelah itu langsung balik ke ya. Ini pesan ibunya. Sampai di Madinah pengen ketemu Nabi, Nabi sedang safar dan tidak tahu pulangnya kapan. Pesan ibunya nak sudah sampai Madinah langsung balik. Dia merelakan tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi baktinya kepada dia menjadi orang yang mustajab dakwah. Setiap doanya itu pasti dikabul. Baik. Kemudian ini secara khusus berarti yang masih diberikan rezeki oleh Allah orang tuanya masih ada. Dan musnad Imam Ahmad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rohimah 3 kali Rasulullah mengatakan sungguh rugi. Para sahabat tanya, sinten niku ya Rasulullah? Man adroka abawaihi indal ibad wa ahaduhuma falakul khilaf. Sungguh merugi. Siapa ya Rasulullah? Orang kok sampai dengan mengatakan ruginya 3 kali. Kata Rasulullah, siapa saja yang mendapati orang tuanya, kedua-duanya atau salah satunya di masa yang sudah sepuh, tapi tidak bisa menjadikan dia masuk ke surga. Artinya apa? Punya orang tua, sudah sepuh, harusnya diurusi, kok tidak diurusi. Padahal itulah salah satu pintu surga yang paling dekat. Tapi kok tidak diurusi ngapain? Sehingga dia tidak jadi masuk surga lewat pintu berbakti kepada orang. Dia rugi luar biasa. Makanya pun ada istilah para ulama itu, orang tua itu kan dua. Ketika meninggal salah satunya, maka tertutuplah salah satu pintu surga. Kalau meninggal dua-duanya, tertutuplah pintu surga dua-duanya. Artinya pintu surga lewat jalur berbakti kan. Baik. Makanya pun berbakti kepada orang tua ini luar biasa, artinya ini akan berlaku sepanjang hidup seorang manusia. Makanya pun ini saya masuk ke hadis yang pertama, bab itu. Baik, ini hadis itu datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, dari seorang tabi'in, dari tabi'in itu berkata, beliau berkata, haddatsana sahibu hadhihi dar wa awma biyadihi ila dari Abdullah. Jadi si Abu Amr Asy-Syaibani namanya Sa'ad bin Iyas itu, dia mengatakan pemilik rumah ini sambil menunjuk salah satu rumah di kota Kufah sana. Dia asalnya dari Kufah dan Basrah. Telah menyampaikan kepada kami suatu hadis pemilik rumah ini sambil menunjuk rumah yang dulu dihindari oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu sinten Mas? Abdullah bin Mas'ud itu salah satu sahabat yang pertama-tama masuk As-Sabiqun al-Awwalun. Sahabat yang luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena beliau itu sahabat dikatakan termasuk yang paling miskin di antara sahabat-sahabat. Termasuk yang paling kurus juga. Tapi dikatakan sahibun naqli wa sahibus siwak Rasulullah. Ya, Abdullah bin Mas'ud itu digelari sebagai pemiliknya sendalnya Nabi dan pemiliknya siwaknya Nabi. Siwak ya, ini untuk apa bersih. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kemanapun Rasulullah pergi, Abdullah bin Mas'ud itu ikut ngintil kan ini.
Rasulullah melepas sendal, diambil sendalnya, dibawa oleh Abdul di bed. Makanya disebut apa? Pemilik sendalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking baktinya beliau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebut sebagai pemilik siwaknya Nabi. Jadi Nabi itu kan siwak di akar kayu Arab. Nanti kalau sudah selesai nanti disimpan kan, dipegangkan oleh Abdullah bin. Pernah Nabi itu jalan-jalan dengan Abdullah bin Mas'ud lewat di depan para sahabat. Ketika lewat itu sahabat beberapa itu guyon. Ketika sahabat itu tertawa-tawa ini, Rasulullah nanya, kenapa kalian tertawa? Kata para sahabat-sahabat yang duduk ini, kami melihat betapa kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kata Rasulullah itu apa? Tidakkah kalian tahu bahwasanya kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat betisnya si Abdullah bin Mas'ud daripada 2 gunung Uhud sekali? Apa? Saking baktinya dan saking banyaknya pahala yang dimiliki oleh Abdullah bin salah satu ahli Quran. Beliau itu ketika zamannya Khalifah Umar bin Khattab diutus pergi ke Basrah untuk mengajarkan Quran di sana. Kemudian balik niku sudah khalifahnya sudah ganti Utsman bin Affan. 15 tahun bertahan di sana mengajarkan itu. Dan ilmunya itu luar biasa. Kata Rasulullah, kalau mau belajar Al-Quran, belajarlah kepada Abdullah bin Mas'ud. Saking hebatnya pembahasan Al-Qurannya, itu ketika diutus ke Basrah, pulang ke kota Madinah lagi, ditanya oleh para sahabat, wahai Abdullah bin Mas'ud, jenengan itu kok sudah balik ke kota Madinah? Terus yang ngajari Quran di sana siapa? Jawabannya luar biasa. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidaklah saya meninggalkan Basrah kecuali saya sudah meninggalkan murid-murid yang ilmunya itu seperti saya. Luar biasa. Orang soleh dan orang yang penuh dengan keimanan yang tinggi. Baik. Nah, ini disampaikan oleh Abu Amr Asy-Syaibani, beliau mengatakan pemilik rumah ini Abdullah bin Mas'ud pernah memberikan hadis kepadanya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud cerita, "Sa'altu Nabi ayyul amali ahabbu ila Allah." Saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amal yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjawab, "Qala as-shalatu 'ala waqti." Salat pada waktu. Ini hadis yang sahih ini mengatakan salat pada waktu. Enten hadis yang mengatakan as-shalatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Meskipun ini tambahan di awal waktu ini sebetulnya tambahannya kurang sahih. Artinya sholat di waktunya. Itu para ulama itu mengatakan sholat di waktunya. Artinya kalau waktu zuhur itu dari tergelincirnya matahari sampai panjang bayangan itu sama dengan benda asli. Itu baru berakhir waktu sholat zuhur. Makanya pun besok-besok mungkin sekali-kali ini dicop di bersani. Itu kira-kira itu kalau bayangan itu panjang bayangan itu sama dengan bedanya sama. Kersane itu pas itu waktu berakhirnya sholat zuhur. Ternyata salah satu amal yang dicintai oleh Allah sholat pada waktunya. Nah, makanya pun di sini para ulama mengatakan yang dimaksud pada waktunya ini bagus. Ada yang melarikan ke tadi, maksudnya sholat pada waktunya sholat di awal waktu. Meskipun ini pendapat sebagian saja. Kenapa? Karena ada sholat-sholat yang akan lebih baik malah di akhir waktu. Atau apa? Sholat isya. Ternyata sholat isya itu Nabi seringnya mengakhirkan waktu. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan, kita saya Bukhari kita laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi hadhihi shalah. Kalau seumpamanya tidak memberatkan umat saya, tak suruh sholat isya ini di waktu ini. Dan itu Rasulullah menjalankan sholat itu di pertengahan malam. Nah, mungkin tidak memberatkan jamaah atau sedikit tidak ada di sholat isya. Ini pun. Soalnya dia nopo undur sithik jam 11. Nah, kalau tidak memberatkan, karena itu adalah waktu terbaik untuk sholat.
Sholat subuh, sholat zuhur itu yang terbaik di awal waktu. Artinya sholat tepat pada waktunya. Artinya tidak ada gangguan, tidak ada uzur yang syar'i, maka tidak boleh mundurkan waktu. Itu amalan yang pertama. Amal yang kedua kata Rasulullah ketika ditanya, terus ngomong ya Rasulullah, amal yang paling dicintai oleh Allah, qala birrul berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ditanya lagi oleh Abdullah bin Mas'ud, kemudian ngomong ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, itu mal jihad bisa tidak. Kemudian berjihad adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara jihad kalau hari ini mungkin agak serem pengkon nggih pembahasan hari ini. Padahal sebetulnya ngoten niki karena tidak ada yang membahas jadinya terlihat cerah. Mulai di framing kan pembahasan ngoten niki mau pembahasan sangat radikal dan sebagainya. Padahal keradikalan yang ada karena tidak tahu ilmunya kan ngoten. Padahal kalau tahu ilmunya tidak seperti itu kan. Tidak seperti itu. Makanya sebetulnya harus dibahas kalian. Jadi orang itu tahu, oh ternyata tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang. Rasulullah kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Mas'ud, haddatsani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Rasulullah mengabarkan kepada saya 3 hal ini, kalau seumpamanya saya minta tambah lagi, itu pasti ditambahi sama Nabi. Artinya kalau nomor kata Abdullah bin Mas'ud. Saya minta lagi untuk ditambahi amal yang paling dicintai oleh Allah, itu pasti ditambahi. Karena Rasulullah itu dermawan, dermawan dari sisi harta, dermawan dari sisi ilmu. Oke. Rasulullah itu nek disuwun napa-napa niku mboten nate ngendika mboten. Memang Rasulullah diminta, itu pasti dikasih. Bahkan pernah kejadian itu. Rasulullah sedang berjalan bersama para sahabat, saking wingking, niku jubahnya Nabi itu ditarik dari belakang. Bahkan diriwayatnya sampai membekas karena kulitnya Nabi kan putih bersih, kemerahan itu. Jadi ketika ditarik jubah beliau itu sampai membekas sendiri. Jadi tarikannya kan keras sekali. Ternyata yang narik orang Arab Badui. Kemudian, wahai Muhammad, saya pengen baju itu. Nah, kita ini nek dingoten pripun Pak? Lagi pakai jaket, saking ini ditarik jaketnya, baju itu kesuwen. Paring ini nomor. Paringnya teman malah nih Pak, malah di Senin ini sih, itu diminta oleh Arab Badui tersebut. Ya Rasulullah saya minta juga. Kenapa sama Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW beliau masuk ke rumah beliau, ya kemudian ternyata beliau ganti baju, kemudian jubahnya ini, jubah yang kamu minta. Rasulullah juga disuwun buatan nanti mengatakan. Kalau Rasulullah ada pasti diberikan, kalau tidak ada akan beliau carikan. Pada sahabat-sahabat yang itulah dermawannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mawanya itu sudah di level al-ithar, di level yang dia akan mendahulukan orang lain meskipun beliau butuh. Di level dermawan paling tinggi itu namanya itu al-ithar. Al-ithar, ini kan katanya nanti global. Dermawan level paling tinggi. Ini kata Abdullah bin Mas'ud, kalau seumpama saya minta tambah lagi pasti akan ditambahin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah ini tanda bahwasanya Abdullah bin Mas'ud itu sebagai murid juga perhatian terhadap dirinya. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud merasa cukup pun. Nah, makanya pun terkadang ada dan orang itu bertanya itu nanti gak juga gurunya. Mau naik orang langsung rangkum lah. Enter sing model tanyanya itu teritorium. Jadi ngoten iki orang itu ya ceritanya 5 menit, pertanyaannya namun sudah. Itu sering pun. Nah, ya. Enter sing ngoten iki, masyaallah. Baik. Nah, para ulama itu mengatakan kenapa yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud dan ini. Dan ini juga mengawali kitab ini. Para ulama menyampaikan bahwasanya kenapa Rasulullah mengatakan sholat pada waktunya itu suatu hari yang terbaik. Kenapa? Karena kalau ada orang yang sampai
melalaikan sholat, maka terhadap perkara lain dia akan lebih lalai. Begitu pula sebaliknya, kalau dia betul-betul menjaga sholatnya, maka kegiatan lain akan semakin terjaga. Kalau dia terhadap sholat saja amanah, maka dia terhadap hal yang lainnya lebih amanah. Berarti sholatnya yang belum tepat. Karena harusnya as-sholat tanha anil fahsya'i. Ini pun sholat itu harus mencegah daripada perbuatan ketiga. Kalau belum mencegah dari hal tersebut, berarti kan belum pas dari bagaimana dia sholat. Baik. Kemudian birrul walidain, kenapa ada di sini? Ternyata para ulama menyampaikan siapa saja yang tidak bisa berbakti kepada orang tua, tidak bisa berbuat baik kepada orang tua, kepada orang lain yang lebih lagi tidak bisa berbuat. Jadi patokan ya. Kalau sholatnya bisa baik, amal lain sama. Sholatnya lalai, amal lain dijamin lebih lalai. Berbakti kepada orang tua, orang terdekat yang melahirkan dia saja tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada orang lain. Nah, itu patokan. Yang ketiga, tumal jihad itu bisa tidak. Ya. Orang itu, kalau dalam hal jihad saja tidak bisa untuk mengatasi ini, artinya tidak bisa menjalankannya kalau mau sudah datang kewajibannya, maka terhadap hal yang lainnya pun dia akan lebih memakai. Walaupun ini hadis pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari berkaitan dengan adat kita terhadap orang tua. Baik, insyaallah akan kita coba lagi pertemuannya akan masih ada di pertemuan ini. Dan semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Yang masih ada orang tuanya, monggo dibaktikan apa yang kita sanggupkan, meskipun terkadang melelahkan. Tapi ini salah satu pintu surga terdekat kita. Kalau yang sudah tidak ada orang tuanya, berarti tinggal doa kita yang kita kirimkan. Karena itu tanda kesolehan kita, tanda kesolehan seorang manusia masih senantiasa mendoakan orang. Jadi kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah. Iya, Pak. Oh, ada. Dalam tunggu dengan atau dia